Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi ini memang program dari Mabes, ada pelayanan SIM keliling. Tidak bisa bongkar muat di Wara, sehingganya kami putuskan untuk menambah rambut. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Satlantas Polres Bau-Bau hadirkan layanan perpanjangan SIM dan SKCK keliling di Kota Mara. Pengoperasian KMP Tongkol di lintas Bau-Bau Wara akan dilakukan dalam waktu dekat setelah penyelesaian modifikasi ramdor atau pintu rampa kapal. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 23 Juni 2025 bersama saya, Waode Sabaria. Kita awali berita yang pertama. Satlantas Polres Bau-Bau hadirkan layanan perpanjangan SIM dan SKCK keliling di Kota Mara. Selengkapnya Waude Nur Liani melaporkan. Masyarakat Kota Bau-Bau mendapatkan kemudahan akses layanan publik langsung di kawasan Kota Mara pada Minggu pagi 22 Juni. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bau-Bau menghadirkan layanan keliling untuk perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK langsung di ruang publik tempat warga biasanya berolahraga. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Bau-Bau untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor kepolisian. Dengan menurunkan mobil pelayanan SIM keliling lengkap dengan personil dan peralatan canggih, warga bisa mengurus langsung perpanjangan dokumen penting sembari mengikuti aktivitas senam atau jogging di Kota Mara. Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin menjelaskan, layanan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di tempat umum seperti Kota Mara dan hanya berlaku sehari Minggu 22 Juni dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Ya. Jadi ini memang program dari Mabes, ada pelayanan SIM keliling di Kota Mara. Memang unik karena ada pelayanan SIM-link itu di hari Minggu. Ya. Hari Minggu dan ini menyeluruh seluruh Indonesia. Kalau terkait target tidak ada, jadi pelayanan itu disiapkan di Kota Mara ini dalam rangka menghadapi perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-9 pada saat hari 1 Juli. Jadi ada pelayanan perpanjangan SIM, kemudian ada pelayanan perpanjangan SKCK. Lanjut Kasat Lantas, meski dilakukan di ruang publik, layanan ini tetap berbayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Polri. Biaya mencakup penerbitan dan perpanjangan SIM dengan tarif yang berbeda untuk setiap jenis, seperti SIM A, B, C, dan maupun internasional. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day di kawasan Kota Mara. Satlantas Polres Bau-Bau juga menurunkan kekuatan penuh untuk memastikan kelancaran dan keamanan dengan menerapkan kawasan tanpa kendaraan bermotor di mana tidak ada satupun kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang diperbolehkan melintas di area ini. Inisiatif ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran pelayanan langsung dari pihak kepolisian di tengah-tengah akhir pekan mereka. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Baik, kita ke berita berikutnya. Untuk pertama kalinya perayaan Haroana Bau-Bau pada tahun 2025 direncanakan akan digelar di kawasan Lakologo dan kawasan yang kini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kota Bau-Bau sebagai ruang publik strategis ini menyusul keberhasilan pengembangan Pantai Kamali dan Kota Mara yang telah menjadi destinasi andalan di kota ini. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim juga mengungkapkan hal tersebut saat melakukan peninjauan langsung ke kawasan Lakologo pada Minggu 22 Juni 2025. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa pemindahan lokasi perayaan Haroana Bau-Bau dimaksudkan untuk menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Wali Kota Yusran Fahim juga mengatakan kawasan Lakologo sangat potensial karena letaknya yang strategis, terhubung dengan jalan bypass, serta dekat dengan terminal, pasar, dan pelabuhan rakyat. Menurutnya, pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memperkuat kawasan ekonomi yang
sudah ada seperti Pasar Uameo dan sekitarnya. Wali Kota juga telah memberikan instruksi kepada Camat Kokalukuna dan Lurah Lakologo untuk segera melakukan pembersihan dan penataan area yang akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan Haroana Bau-Bau agar siap pada hari perayaan. Saat ini sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Dinas PUPR, Perindak, dan Perhubungan sedang melakukan kajian teknis guna mendukung pengembangan kawasan tersebut. Fokus utama mereka adalah memaksimalkan fungsi pasar, terminal, dan pelabuhan rakyat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dengan memindahkan lokasi perayaan Haroana Bau-Bau ke Lakologo, pemerintah kota berharap dapat memperluas dampak pembangunan dan meratakan ekonomi di berbagai wilayah kota, sembari menghadirkan suasana baru dalam perayaan HUT Kota Bau-Bau yang selalu dinanti masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pengoperasian KMP Tongkol di lintas Bau-Bauara akan dilakukan dalam waktu dekat setelah penyelesaian modifikasi ramp door atau pintu rampa kapal. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Tidak bisa bongkar muat di Wara, sehingganya kami putuskan untuk menambah ramp door. Kapal motor penyeberangan KMP Tongkol milik PT ASDP Indonesia Ferry dipastikan segera beroperasi di lintasan Bau-Bauara. Namun pengoperasiannya masih menunggu penyelesaian modifikasi ramp door atau pintu rampa kapal yang saat ini sedang dikerjakan di galangan kapal Kendari. General Manager ASDP Cabang Bau-Bau Jamaluddin menjelaskan, secara teknis KMP Tongkol sudah siap beroperasi, namun saat dilakukan uji coba, ramp door kapal tidak cocok dengan dermaga di Pelabuhan Wara. Untuk mengatasi kendala ini, pihak ASDP memutuskan untuk menambah panjang ramp door KMP Tongkol sepanjang 1 meter agar kapal dapat melakukan proses bongkar muat secara optimal. Karena dari hasil uji coba yang kita lakukan dengan regulator itu, kalau di Bau-Bau bisa muat, tapi yang tidak bisa bongkar muat di Wara, sehingganya kami putuskan untuk menambah ramp door. Menurut Jamaluddin, proses modifikasi diperkirakan rampung dalam waktu dekat. Setelah selesai, kapal akan langsung dimobilisasi kembali ke Bau-Bau. KMP Tongkol sendiri sudah menjalani uji petik dan telah dinyatakan memenuhi syarat pelayaran untuk rute Bau-Bau Wara. Izin operasional dari regulator juga telah diterbitkan. Jadi insya Allah dalam minggu ini sudah selesai dan segera kami mobilisasi dari galangan Kendari ke Bau-Bau. Untuk selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pihak regulator untuk pengoperasiannya. Dengan bergabungnya KMP Tongkol, kini ASDP memiliki 2 kapal yang melayani lintasan Bau-Bau Wara, yakni KMP Tongkol dan KMP Tenggiri. Kapasitas muatan kendaraan KMP Tongkol diperkirakan setara dengan KMP Tenggiri, yaitu sekitar 20 unit kendaraan. Namun kapasitas penumpangnya lebih besar, yakni sekitar 160 orang dibandingkan KMP Tenggiri yang hanya di bawah 100 orang. KMP Tongkol sebelumnya beroperasi di lintasan Ujung Kamal, Tanjung Perak, Surabaya. Kini kapal tersebut direlokasi ke Bau-Bau untuk memperkuat jalur Bau-Bau Wara. ASDP menargetkan KMP Tongkol bisa mulai beroperasi tepat waktu untuk mendukung lonjakan penumpang saat libur sekolah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2025-2026. Dukungan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang dirilis pada Selasa 17 Juni 2025. Wali Kota Yusran Fahim juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan proses seleksi penerimaan murid baru ini berjalan secara transparan, bebas dari intervensi dan tentunya tanpa diskriminasi.
Menurutnya, keberhasilan SPMB sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap tahapan seleksi. Selain itu, Yusran Fahim juga menyampaikan harapan besar agar pelaksanaan SPMB tahun ajaran ini dapat berjalan lancar, memberikan manfaat maksimal, dan tentunya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bau-Bau. Ia juga mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, satuan pendidikan maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan SPMB yang bersih, adil, dan sukses. Wali Kota juga menyampaikan ajakan untuk membangun Bau-Bau sebagai kota yang tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satlantas Polres Bau-Bau hadirkan layanan perpanjangan SIM dan SKCK keliling di Kota Mara. Pengoperasian KMP Tongkol di lintas Bau-Bau Ara akan dilakukan dalam waktu dekat setelah penyelesaian modifikasi ramp door atau pintu rampa kapal. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.